Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kalbi dari IPB Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2021 dengan NIM 210605501036. Di sini saya akan menjelaskan cerita sejarah tentang perjuangan Sultan Hasanuddin hingga akhir perjuangannya. Ini saya berada di makam Sultan Hasanuddin yang dimana di tempat ini ada banyak pahlawan yang juga dimakamkan di sini, termaksud beberapa raja-raja Goa. Saya akan menjelaskan perjuangan dari pahlawan yang disemayamkan di tempat ini. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Beliau lahir dengan nama Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Bangape. Pada saat pemerintahan ayahnya Manuntungi Daeng Matola Karaeng Lagiung Sultan Muhammad Said, Belanda mendirikan kantor dagang di Kepulauan Maluku. Hal tersebut menjadi ancaman bagi kedaulatan kerajaan Goa. Pada tahun 1667 terjadi peperangan antara kerajaan Goa dan Belanda. Pertempuran ini berakhir dengan diadakannya perjanjian perdamaian. Pada tanggal 18 November 1667 di Bongaya, Sultan Hasanuddin yang sudah terdesak dengan berbagai pertempuran terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Perjanjian tersebut ternyata sangat merugikan Goa, sehingga Sultan Hasanuddin tetap memberikan perlawanan pada Belanda. Namun serangan-serangan tersebut tidak berarti karena Belanda sudah sangat kuat. Pada tanggal 12 Juni 1669, Belanda berhasil menguasai benteng Sumbaopu. Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 pada usia 39 tahun. Ia dijuluki sebagai ayam jantan dari timur oleh Belanda karena kegigihannya dan keberaniannya dalam melawan pasukan Belanda. Walaupun pada akhirnya Sultan Hasanuddin sudah pasrah dan mengakui kekuasaan Belanda secara terpaksa, akan tetapi hingga akhir hayatnya Sultan Hasanuddin tidak pernah mau bernegosiasi dan bekerja sama dengan Belanda. Selanjutnya Raja Goa ke-11 yaitu I Taji Barani Daeng Marompa. Ia mengikuti jejak kakak dan ayahnya untuk memperluas wilayah kerajaan Goa sampai ke Pangkajene dan Sidendrang. Baru saja 20 hari bertahta sebagai Raja Goa, ia berangkat ke Bone. Pertempuran antara pasukan kerajaan Goa dan Bone terjadi di daerah Papolongan. Pasukan kerajaan Bone berhasil dipukul mundur sampai ke benteng pertahanannya. Pasukan kerajaan Goa terus menyerang jantung pertahanan kerajaan Bone. Bukaka pun dibakar. Ia wafat dalam keadaan bersimbah darah karena para pasukan elit Bone yang tiba-tiba menyerang. Mereka mendekati Itaji Barani dan kemudian meletakkan kalewangan itu pada kepalanya yang membuat Raja Itaji bersimbah darah dan mati ketika itu juga. Itaji yang hanya bertahta selama 40 hari kemudian mendapat gelar Anumerta Karaeng Tunibata atau Raja yang ditetak atas izin Raja Bone, Latenriwala Bongkange Batindro Rigucina dan usaha penasihat Raja Bone Kajau Lalindo. Maka jenazah Itaji Barani dipulangkan ke Goa dan dimakamkan di Bukit Tamalate, tepatnya di makam Sultan Hasanuddin sekarang. Arung Lamoncong dimakamkan di dekat kuburan Itaji Barani karena ia sudah berpesan pada orang Goa dan orang Bone bila kelak ia meninggal, jenazahnya dimakamkan di dekat kuburan Itaji Barani. Selanjutnya Raja Goa ke-14 I Mangarangi Daeng Manrabia. Raja pertama kerajaan Goa yang menerima Islam dan membiarkan Islam berkembang di Sulawesi Selatan untuk menggantikan animisme, kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelum Islam hadir. Meski berjuang menyebarkan Islam, Sultan Alauddin dan beberapa raja penggantinya tidak melarang umat Katolik untuk mendirikan gereja di Makassar. Gereja tua yang dibangun sejak Sultan Alauddin berkuasa masih bisa disaksikan hingga saat ini. Sultan Alauddin wafat pada 15 Juni 1639. Ia diberi gelar Tumenanga Rigaukanna.
atau yang mangkat dalam kebesaran dan kekuasaannya, sedangkan sumber lain menyatakan Sultan Alauddin diberi gelar tu mengana ri agamanna, atau yang mangkat dalam agamanya. Baik, demikianlah dari pemaparan saya tentang sejarah para pahlawan yang dimakamkan di pemakaman Sultan Hasanuddin. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan saya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.